Kita beralih ke kasus korupsi lain. Keponakan Muchtar Effendi, Miko Vanji Tirtayasa menjadi saksi dalam sidang kasus suap pengurusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi dengan terdakwa Akil Mokhtar. Miko Vanji Tirtayasa Senin siang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus suap pengurusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Miko yang merupakan keponakan dari orang kepercayaan Akil yaitu Muchtar Effendi. Miko sempat keberatan dengan kehadiran Muchtar dan memintanya keluar dari ruang sidang. Dalam pengakuannya, Miko sempat disuruh mengantarkan paket ikan asin bersama Muchtar Effendi ke rumah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mokhtar, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Jelas waktu itu suruh nganterin pesanan ikan asin aja, Bu. Paket ikan. Kapan itu saksi ingat? Malam-malam sekitar, kalau bulannya saya lupa dengan tanggalnya, Bu. Bulan puasa waktu itu, Bu. Paket ikan asin, saksi sendirian atau dengan Pak Muchtar? Berdua dengan Pak Muchtar. Saat menjawab pertanyaan dari jaksa penuntut umum, Miko sempat membuka paket ikan asin tersebut dengan jumlah 2 dus. Yang saya ingat 2 dus plus shopping bag yang dibawa turun oleh Pak Muchtar, Bu. Saksi yakin pasti ada uang rupiah pecahan 100.000? Yakin. Yakin? Yakin, Bu. Uang tersebut diduga terkait dengan sengketa pilkada 4 Lawang. Setelah usai menjalani persidangan, Akil tidak banyak berkomentar. Akil menganggap keterangan yang disampaikan saksi bohong. Lihat sendirilah saksinya pembohong itu. Iya, banyak sekali yang nggak benar keterangannya. Dia dapat telepon bulan Juni, dengar. Perkaranya udah putus bulan Mei. Sebelumnya dalam dakwaan JPU, Budi disebut memberikan uang 10 miliar rupiah dan 500.000 US dollar untuk Akil melalui Muchtar. Uang itu diduga untuk mempengaruhi Akil dalam memutus perkara permohonan keberatan hasil pilkada 4 Lawang. Permohonan perkara itu diajukan Budi dan pasangan calon Bupati Syahril Hanafiah. Budi Raharjo melaporkan untuk NET. Kalau misalnya kita mau mengingat kembali di Januari lalu itu, juru bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa Akil Mokhtar ini tersandung atau terjerat 10 sengketa pilkada. Selain yang kita sudah tahu yang pertama itu adalah Lebak Banten, kemudian Gunung Mas Kalimantan Tengah, ada juga 8 yang lain teman-teman. Pilkada Banten, Jawa Timur, 4 Lawang, Palembang, Lampung Selatan, Tapanuli Tengah, Morotai, dan Buton. Nah itu tuh yang 4 Lawang yang berkaitan dengan yang kemarin tuh, jangan si Miko itu ikan asin itu. Karena katanya pertemuannya di salah satu restoran di wilayah Kelapa Gading. Di Moi, tepat. Oh, kamu kan orang Kelapa Gading, jadi kamu hafal sekali tuh ada ya. Ada 2 lagi tempatnya, satu kalau nggak salah restoran pisang hijau, satu lagi apa gitu. Soto, iya gitu. Nah, berarti kalau misalnya dari 4 Lawang itu dikasihnya di dalam dus ikan asin, nanti yang lain di dalam apa ya kira-kira ya? Saya bingung, maksudnya makanan dari kota-kota yang lain kan memang banyak gitu kan kalau Indonesia. Tapi kalau kita beralih secara tadi ke kasus kamu singgung juga mengenai Adi Aksa Daud yang tadi itu ya. Jadi kita dengar bahwa Adi Aksa Daud menolak bahwa tuduhannya itu tidak tepat. Karena memang adiknya dikatakan adalah seorang dokter. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan masalah pengurusan izin tanah. Terus kedua, pada saat dia menjabat ada anggaran senilai 125 miliar untuk yang pembangunan Hambalang itu. Tapi karena sertifikatnya belum ada, maka ditangguhkan dan memang akan diserahkan untuk periode Menteri Pemuda Olahraga yang selanjutnya. Tapi dia kaget kenapa kok anggarannya dari 125 membengkak menjadi 2,5 triliun. Itu sih. Ya, kita lihat kan masih berkembang ya kan, siapa benar siapa salah. Yang barusan kamu angkat itu betul sekali karena memang diangkat juga oleh salah satu kantor berita di Indonesia. Adi Aksa Daud hentikan proyek Hambalang karena tidak ada sertifikat. Jadi sebenarnya proyeknya sudah berhenti. Dan memang tidak mendapatkan persetujuan dari DPR ketika itu ya. Iya. Oke, dan